Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Baik, kepada para hadirin sekalian, yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Miftahur Royan. Saya cuman dimintai tolong untuk menggantikan Ustadz Sridadi yang kebetulan berhalangan hadir. Makanya saya diminta untuk menggantikan. Jadi posisi saya di sini cuman sebagai pengganti. Jadi mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, kurang lebihnya ya mohon dimaafkan, lebihnya nanti silahkan diambil, kurangnya mungkin dari saya pribadi. Baik. Pertama-tama, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya yang mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan yang beriman. Kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir, sudah sewajibnya, sudah seharusnya, sudah menjadi sebuah keharusan, kewajiban bagi kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai nanti ketika ajal kita dijemput, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dalam keadaan beriman. Itu jangan sampai. Jadi Allah sendiri itu sudah berpesan kepada kita, sudah memberikan rambu-rambu kehidupan ini. Kalian hidup di dunia ini, tujuannya hanya untuk beribadah. Nah, jangan sampai nanti kalau selama kita hidup, kalian ini hidup, di akhir hayat kita malah tidak beriman kepada Allah, atau mungkin malah murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu. Nah, itu yang pertama. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampunya. Sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak perintah Allah yang sifatnya wajib, ada perintah Allah yang sifatnya sunnah, dan ada sebuah kegiatan yang mana sifatnya hanya bersifat mubah saja, boleh dilakukan tapi tidak mendapatkan dosa. Nah, untuk perintah-perintah Allah yang bersifat wajib ini, kita memang harus menjalankan, tapi semampu kita, sesuai kekuatan kita, sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalnya kita mampu menjalankan sholat wajib 5 kali, ya kita jalankan semampunya. Semampunya itu gimana? Kalau misalnya kita sibuk itu gimana? Ada seorang ulama ketika ditanya oleh muridnya, wahai kiai, kamu sering mengajarkan kepada kita kalau bertakwa itu semampu kita, sesuai kekuatan yang diberikan kepada kita. Contohnya itu gimana? Batas kemampuan itu gimana? Nah, lantas kiai tadi memberikan contoh. Semampunya itu gimana? Ini kiai tadi pergi keluar ruangan, memutari sebuah lapangan berkali-kali. Jadi ada sebuah lapangan di halaman. Kiai tadi itu memutari lapangan berkali-kali sampai hampir pingsan. Lantas dibantu oleh murid-murid tadi. Nah, ketika sudah dibantu, lantas kiai tadi bilang, semampunya itu seperti itu.
Jadi kiai tadi memutari lapangan itu sampai benar-benar tidak mampu lagi. Nah, sampai benar-benar hampir mau pingsan. Nah, lantas mengajarkan semampunya itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita di tengah-tengah kesibukan, ya mungkin tentu saja kita banyak kesibukannya. Ada kalanya dari kita yang mencari nafkah untuk keluarga, ada kalanya kita apa itu namanya mencari nafkahnya dengan bekerja atau dengan mengajarkan sebuah ilmu atau mengajarkan di sebuah sekolah-sekolah atau mungkin berbagai pekerjaan yang lainnya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, jangan sampai kita melupakan status kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktunya Allah panggil dengan kumandang azan yang dikumandangkan di masjid-masjid, kita harus memposisikan bahwasanya Allah memanggil kita untuk beribadah gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifatnya wajib kita dahulukan, kita prioritaskan. Yang mana-mana mungkin tidak bersifat wajib, ya kita tunda dulu. Nah, seperti sholat, ini sifatnya wajib. Kita sebagai hamba, kita wajib menjalankan. Ya sudah, kita dahulukan terlebih dahulu. Pekerjaan yang sedang kita kerjakan, kita tunda dulu, gitu. Kita tahan dulu. Nanti selesai sholat, baru kita lanjutkan pekerjaan tadi. Nah, itu contoh. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan menjauhi semua larangan Allah tanpa terkecuali. Jadi ada dua hal. Perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan semampu kita dan juga larangan Allah, semua larangan Allah yang harus kita jauhi tanpa terkecuali gitu. Jadi jangan sampai ada batas-batas larangan-larangan yang Allah tetapkan kita terjang atau kita mendekati gitu. Jangan sampai. Nah, di sini larangannya harus kita jauhi sama sekali. Jangan kita dekati sama sekali tanpa kecuali. Semuanya jangan sampai kita mendekati larangan tersebut bahkan menjalankan larangan tersebut. Jangan sampai. Dengan begitu, dengan dua hal tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadikan jalan yang menyelamatkan kita kehidupan di akhirat nanti. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Nah, semoga kalau kita menjalankan perintah Allah dengan bertakwa tadi ya, menjalankan perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah tanpa terkecuali, Allah memudahkan, Allah ridho terhadap amalan kita, perbuatan kita, lantas memasukkan kita ke dalam jannah firdausnya. Allahumma amin. Nah, yang kedua, janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sejak kita lahir sampai kita bisa hidup sampai sekarang, kita mampu bernafas dengan udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis ya. Kita mampu dimudahkan untuk bisa menjalankan sholat ibadah 5 waktu di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita syukuri. Kita syukuri. Karena dengan begitu nanti la'azidannakum, sungguh aku akan menambahkan kepada kalian. Menambahkan apa? Menambahkan nikmat. Nah, jadi jangan sampai dengan adanya kemudahan, dengan adanya kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menjalankan perintah Allah, kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita dengan senang hati, dengan longgar, malah membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalnya malah kita diberi rezeki sedemikian rupa, diberi kenikmatan sedemikian rupa, malah membuat kita kufur,
inna adzabi lasyadid. Allah sudah menegaskan sesungguhnya siksaanku itu sungguh amat pedih, sungguh amat dahsyat. Ya tentu saja kita semua tidak mau dengan adanya nikmat yang diberikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, membuat kita kufur, malah nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Wa iyadzubillah. Para hadirin sekalian, kita hidup di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam sebuah surat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkalam dalam kitabnya, dan tidaklah aku itu menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Kita sebagai golongan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan adanya kesibukan yang sedang kita kerjakan, kita membuat kita lupa apa tujuan awal, apa tugas kita yang utama hidup di dunia ini. Padahal Allah menciptakan kita sebagai manusia dan juga jin, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mulai mengubah pola pikir kita yang sebelumnya mungkin masih ada dari beberapa kita mungkin, ya, ketika sedang mengerjakan pekerjaan atau sedang bekerja di sebuah tempat, kita fokuskan untuk pekerjaan tadi, kita fokus untuk pekerjaan, mencari nafkah misalnya gitu. Nah, nanti ketika datang waktu sholat atau mungkin datang waktu azan berkumandang, kita menunda. Oh itu sholat masih bisa dikerjakan nanti, contohnya begitu, contohnya. Nah, terus kita fokus malah tuh pekerjaan kita. Jangan sampai begitu. Sholat yang harusnya kita kerjakan, yang harus kita dahulukan, kita malah kesampingkan. Padahal sholat tadi bersifat wajib. Pekerjaan yang bersifat duniawi, ya, kita mencari dunia, gitu ya. Nah, kita malah dahulukan, kita jadikan poin utama. Padahal seharusnya sholat itu kita dahulukan, pekerjaan kita tunda dulu, gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya di tengah-tengah kesibukan yang sedang kita jalankan di dunia ini, ya, sebisa mungkin kita mengubah pola pikir bagaimana kita hidup ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu bersifat duniawi itu mengganggu kita, membuat kita menunda-nunda atau mengubah prioritas yang seharusnya kita dahulukan gitu. Contohnya seperti sholat, contohnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja dalam di kegiatan sehari-hari mungkin, ya, kemudian datang seperti tadi perintah untuk beribadah, ya kita dahulukan, jangan sampai menunda sholat tadi. Begitu juga dengan jin. Kalau ini manusia, ya, sifatnya yang kita sebagai umat manusia. Begitu juga dengan jin, kalangan jin. Jadi jin itu ya memang Allah ciptakan, mereka ada, nyata, cuman kita tidak mampu melihat mereka gitu. Karena memang ya Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat jin, ya. Nah, begitu juga dengan jin yang Allah ciptakan berdampingan dengan manusia, tentu saja Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari kalangan jin sendiri memang ada yang
beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada juga yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hampir mirip, sama dengan kita, cuman bedanya mereka tidak mampu kita lihat, sedangkan mereka mampu melihat kita, begitu. Karena memang ada beberapa perbedaan ulama gitu. Kalau misalnya manusia itu bisa melihat jin gitu, ada yang berpendapat bisa, ada yang bilang manusia itu nggak bisa melihat jin gitu. Kalau misalnya kita tahu ada orang-orang yang mengaku bisa melihat gitu ya, bisa melihat setan atau bisa melihat jin ya, sebagian ulama bilang itu sebenarnya bukan wujud asli yang mereka tampakkan, tapi hanya jin itu hanya memberikan gambaran kepada pikiran kita, otak kita, kalau misalnya yang dilihat itu jin gitu, padahal itu bukan wujud asli. Karena jin sendiri mereka memang tidak bisa menampakkan wujud asli di hadapan manusia gitu. Karena dulu zaman sahabat ada sahabat yang mampu memegang jin, menangkap jin yang berusaha mengganggunya gitu. Karena sedang tidur kemudian diganggu oleh jin. Nah, jadi dia tahu, dia lihat. Sebelumnya dia tidak tahu kalau itu jin, tapi dia tangkap gitu, dia pegang. Mau dilaporkan kepada Rasulullah baginda kalau ada orang yang mau mencuri gitu. Nah, tapi jin tadi minta tolong, jangan sampai kamu ngasih tahu Rasul, jangan sampai. Nah, oh ya sudah. Besoknya lagi datang lagi jin tadi. Nah, ditangkap lagi oleh sahabat tadi. Lah, kamu kemarin bilangnya tidak bakal ngulangi, minta tolong sama saya. Jangan sampai saya memberitahu sama baginda Rasul. Nah, kok kamu masih ngulangi? Nah, minta ampun lagi, minta maaf lagi. Sampai ketiga kalinya, ya sudah. Ini saya berjanji, saya tidak akan mengulangi lagi. Terus diajarkan sebuah ayat. Kalau kamu baca ini setiap hari, kamu tidak bakal diganggu oleh kalangan jin. Nah, saya dan teman-teman saya, oh ya sudah, diajarkanlah oleh jin tadi ayat kursi itu, sebagaimana yang kita tahu ya, ayat kursi. Besoknya sahabat ini bilang sama Rasul, curhat, Rasul, beberapa malam yang lalu itu saya ada orang datang ke rumah saya, berusaha mengambil barang di rumah saya. Lalu saya pegang, saya tangkap. Nah, terus di hari yang ketiga, dia bilang sama saya, mengajarkan sebuah ayat gitu. Kalau saya baca ini setiap hari, saya terbebas dari gangguan jin. Nah, lalu memberikan ayat tadi, membacakan ayat tadi, ayat kursi. Nah, begitu selesai cerita, sahabat tadi, Rasul bilang, kamu tahu nggak, yang kamu pegang itu bukan dari kalangan manusia sebenarnya, tapi dari kalangan jin. Nah, gitu. Dari cerita ini tadi, sahabat tadi yang mampu, yang bisa memegang jin tadi ya secara tidak langsung, nah, itu ada ulama yang bilang, oh manusia itu bisa lihat jin gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi wallahu ta'ala bishawab, mana yang benar ya, apakah manusia itu sebenarnya memang benar-benar bisa melihat atau tidak, ya Allah Ta'ala alam bishawab. Karena bukan menjadi tanggung jawab kita juga ya di kehidupan kita, karena tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, di tengah-tengah kita menjalankan perintah-perintah Allah taala, itu pasti datang yang namanya sebuah musibah, atau yang datang yang namanya sebuah ujian gitu. Karena Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, berpikir, ayyutraku ayyakulu amanna, mereka itu sudah nggak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah nggak diganggu, sudah tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka sudah mengatakan amanah, kami mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah mereka tuh nggak diuji, wahum la yuftanun. Nah, padahal tidak. Jadi jangan kiranya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus sudah,
kita nggak punya beban, kita nggak punya ujian lagi. Allah nggak memberikan kita sebuah ujian. Padahal tidak. Allah nggak mungkin meninggalkan hamba-hambanya seperti itu. Karena ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah lantas di tengah-tengah kita kehidupan kita nanti setelah kita beriman kepada Allah, di tengah-tengah itu pasti ada yang datang namanya ujian. Karena Allah sudah menetapkan, Allah akan memberikan ujian, gitu. Dalam bentuk apa ujian ini diberikan kepada kita? Tentu saja berbeda-beda. Setiap orang pasti punya ujian sendiri-sendiri. Dan Allah juga tetapkan setiap ujian yang diberikan kepada kita itu tidak lain yang mampu menjalankan hanya kita pribadi gitu ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sebuah beban ujian kecuali hamba tadi itu mampu menjalankan, mampu melewati ujian tadi. Jadi setiap hari kita tuh pasti ada ujian, setiap hari, setiap waktu. Ada yang sehari bisa datang 5 kali, ada yang setiap hari bisa datang lebih dari 5 kali. Ada kalanya orang itu hidupnya terlihat biasa-biasa, nyaman, tenang, tentram, damai, murah senyum, gitu ya. Seakan-akan dia itu tidak memiliki ujian sama sekali. Nah, kita lihat secara dohir ya, secara yang kita tatap muka, kita tatap pandang dengan mata kita. Tapi di balik kepribadian orang tadi ternyata banyak ujian yang menimpanya gitu. Banyak cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Entah mungkin dari penyakit yang diberikan, entah mungkin apa tuh namanya, ada anggota keluarganya yang mungkin sakit, atau entah mungkin apa tuh namanya, teman yang mungkin berkhianat atau bagaimana, pokoknya ada ujian. Apalagi apa tuh namanya, orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga ya, seperti hadirin sekalian yang sudah memiliki anggota keluarga itu pasti ada yang namanya ujian. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tadi gitu. Karena ya bagaimanapun kita sudah mengaku beriman, ya Allah berikan ujian kepada kita. Nah, lantas dengan apa nanti ketika kita mampu melewati ujian-ujian diberikan kepada kita? Allah mengajarkan, Allah dan Rasulnya mengajarkan, wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan bis sabri was sholat, dengan sabar dan sholat. Nah, jadi Allah memang, jadi gimana ya, kita mengaku sebagai orang yang beriman tuh setelahnya itu sudah Allah beri rambu-rambu gitu loh. Kamu nanti kalau udah beriman, nanti ada fase begini. Nah, ada ujian nanti, setiap dari kalian pasti ada ujiannya. Terus caranya gimana melewati ujian ini? Nah, caranya gimana? Nah, Allah berikan cara lagi, Allah tuntun kita. Nanti kalau kamu sedang di fase ini kesulitan menghadapi ujian, ya bagaimana cara bisa melewati ujian ini? Ada caranya. Gimana? Allah ajarkan lagi. Wasta'inu bis sabri was sholat. Kamu nanti minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah bis sabri was sholat, dengan sabar dan sholat. Nah, begitu. Nah, jadi kita tinggal menjalani aja sebenarnya. Jadi apa ya? Memang kita tuh bisa dibilang sudah dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang. Jadi orang beriman tuh gampang, enak banget sebenarnya. Kamu tinggal beriman, beribadah. Ajaran yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan, jalani semampunya. Tapi kalau ada larangan, jangan dekati. Nah, kalau kamu dekati ya tentu saja nanti ada konsekuensinya nanti di hari kiamat gitu ya. Karena setiap dari kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, kamu beriman, nanti kamu ada begini, ada ujian. Gimana caranya? Caranya gini caranya. Nah, tinggal kita tuh mau ndak minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita sabar atau tidak dalam dalam melewati ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadangkala kita tuh merasa sudah bingung gimana cara melewati ini, gimana caranya bisa
bebas dari ujian ini, cobaan ini, kita sudah melakukan berbagai cara, berusaha ini, berusaha itu, minta tolong sana, minta tolong sini. Nah, ternyata kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tergesa-gesa. Padahal kuncinya ada di sabar. Sabar dulu baru sholat. Minta tolongnya lewat sholat. Nah, begitu. Nanti kalau kita sudah apa bahasa itu legowo ya. Oh cobaan, oh kita tahu kita sedang diuji ya. Kita berusaha legowo, berusaha melonggarkan hati kita kalau kita sedang diuji. Nah, nanti setelahnya kita sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam melewati ujian ini, dimudahkan dalam menjalani ujian ini. Nah, ketika kita berhasil, tentu saja Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi kita. Dengan apa? Dengan dinaikkan derajat kita gitu. Karena ya setiap ujian yang kita lewati Allah angkat derajat kita. Imannya menjadi lebih kuat lagi. Karena ujian yang datang kepada kita ya sesuai iman yang ada pada diri kita masing-masing. Ada kalanya ujiannya gampang ya mungkin imannya masih segitu gitu ya. Ada kalanya ujian itu sulit. Nah, di mata orang lain sulit, tapi di mata Allah untuk hamba yang ini, khusus yang ini itu mampu ya karena imannya yang ada dalam dirinya itu sudah tinggi. Nah, dan Allah yakin dia pasti mampu, hambaku ini pasti mampu melewati ujian ini. Nah, kalau nanti mampu, berhasil, lulus dalam menghadapi ujian, Allah naikkan, Allah angkat derajatnya. Jangankan kita sebagai orang beriman ya, yang manusia yang hidup zaman ini. Nabi kita saja, Nabi Muhammad, sejak lahir tuh sudah mendapat ujian gitu ya. Kita tahu, Nabi Muhammad lahir, bapaknya sudah meninggal. Ditinggal meninggal oleh bapaknya sudah tiada gitu. Jadi tidak sempat melihat sosok ayah gitu ya. Nabi Muhammad tidak sempat melihat sosok ayah yang beliau miliki. Sosok ayah itu seperti apa gitu. Sudah menjadi yatim gitu ya, tidak memiliki ayah. Tinggal ibundanya saja. Nah, di umur 6 tahun ibunya menyusul bapaknya, meninggal gitu ya. Jadi umur beliau masih 6 tahun, masih kecil mungkin ya. Mungkin kalau seumuran itu masih mau masuk SD mungkin ya, masih TK mau masuk SD gitu ya. Sudah ditinggal mati oleh ibundanya. Nah, bingung. Kalau kita mungkin bingung ya, anak sekecil itu tidak punya bapak, sejak lahir tidak punya bapak, masih kecil, ibunya nyusul. Nah, bingung. Nah, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, tidak sampai 2 tahun, kurang lebih 2 tahun gitu ya, kakeknya menyusul, meninggal lagi. Nah, jadi ya, kemudian diambil hak asuhnya oleh pamannya bernama Abu Thalib. Sampai beliau diutus menjadi Rasul, pamannya masih menemani beliau. Tapi yang sedikit menyedihkan bagi beliau, sampai pamannya tadi yang mengasuh sejak Nabi berumur 8 tahun sampai pamannya meninggal, Nabi sudah diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul gitu ya. Kan Nabi diutus menjadi Rasul itu kurang lebih umur beliau 40 tahun gitu ya. Jadi ya sudah kepala 4 gitu ya. Sudah masuk umur 40 tahun. Nah, diutus menjadi Rasul. Ketika paman beliau meninggal, itu Nabi tidak sanggup mengajak pamannya untuk masuk Islam gitu. Nah, kan ya sedih, beliau tuh sedih gitu. Bapak ibunya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Pamannya juga kakeknya juga begitu juga dengan pamannya meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena begitu tuh Rasul pernah berinisiatif gitu ya. Datang ke kuburan bapak dan ibu beliau. Mau didoakan, ziarah kubur tuh mau mendoakan gitu agar diselamatkan dari api neraka. Nah, sudah ketika sampai di kuburan mau mendoakan, minta tolong, minta kepada Allah agar diselamatkan kedua orang tuanya dari api neraka. Itu sudah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kamu tidak boleh mendoakan orang ya minta diselamatkan yang dia tuh meninggalnya, matinya tidak dalam keadaan beriman. Nah, sedih sebenarnya Rasul itu. Karena mendoakan saja, ya kita kan sebagai yang dulunya masih anak, kita diajarkan
doa orang tua gitu ya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita kan diajarkan hal-hal seperti itu, yang mana nanti ketika orang tua kita meninggal, kita mampu mendoakan orang tua kita gitu ya, agar orang tua kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi mau pengen mendoakan, ya bisa dibilang bentuk bakti beliau gitu ya, ketika orang tuanya sudah meninggal, mau mendoakan saja itu tidak boleh gitu. Apa enggak sedih sebenarnya Rasul itu? Mendoakan saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu kan sesuatu hal yang mungkin berat bagi Rasul gitu. Ya, kita ya mungkin dibandingkan dengan Rasul dan para sahabat itu mungkin masih sangat-sangat jauh cobaan yang diterima oleh mereka. Rasul sejak lahir sudah diberikan ujian seberat itu. Belum lagi nanti cerita beliau ketika sedang mengajarkan dakwah beliau, dimusuhi keluarganya, diusir dari tanah kelahirannya, diboikot beliau dan juga umat-umatnya yang beriman, tidak diberi makan, sampai beliau dan para muslimin waktu itu sempat makan dedaunan. Itu kan sampai gimana ya, berbeda jauh lah dengan yang kita rasakan. Kita zaman sekarang sholat enak, banyak masjid-masjid yang bagus gitu ya, sudah ruangannya sudah, karpetnya sudah mungkin empuk, nyaman, buat sholat tuh nyaman, ruangannya sudah full AC, dingin, kita nggak merasakan kepanasan. Beda zaman Rasul dulu, sholat langsung bawahnya pasir, padang pasir. Kita tahu padang pasir itu kan panas banget, ya panas banget. Terus apa itu namanya, sholatnya sudah pasir panas, daerah sana kan juga padang pasir ya, sudah panas, jadi nggak ada rasa dingin, itu nggak ada, panas banget ya, isinya panas. Mau sholat pun kayak gimana ya bahasanya, kayak rekoso gitu ya, mau sholat tuh rekoso banget gitu, mungkin keringat, mungkin panas, berbeda dengan kita yang sudah nyaman gitu ya. Seharusnya itu membuat kita lebih giat lagi, tambah rajin lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sanggup, kita diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasul. Ujiannya beda jauh sama yang diberikan kepada kita. Ya, kita ngikuti saja Rasul, bagaimana caranya Rasul menghadapi ujian yang sedemikian rupa, ya kita jalan, kita ikuti aja caranya beliau. Bagaimana beliau sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana caranya beliau itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, entah di setiap sholatnya atau mungkin di sepertiga malamnya beliau menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala minta untuk dimudahkan. Kembali kepada kita seperti Rasul enggak? Rasul begini caranya, Rasul menghadapi ujian dengan cara begini, sabar, sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mau enggak ngikuti ajaran Rasul gitu. Contoh di sepertiga malam, kita tahajud enggak di waktu-waktu itu, yang mana salah satu waktu yang tidak mungkin Allah tolak doa kita. Kita bangun enggak, kita mau enggak kita itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala gitu, doa. Nah, kembali kepada diri kita. Rasul udah ngajarin, Rasul dan para sahabatnya sudah mengajarkan kepada kita. Nah, tinggal kita yang mengaku sebagai beriman ya, umat Rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya mau ndak ngikuti ajaran Rasul gitu. Kalau mau ya kayak gini, kalau kamu ndak mau ya sudah, kamu nanti kehidupan setelahnya ya kesehariannya mungkin tidak sesuai yang diharapkan gitu. Karena ujian apa tuh namanya, jalan keluar, solusi, atau mungkin dimudahkan kita dalam menjalani melewati sebuah ujian itu kan sebenarnya bisa jadi dari arah yang mungkin nggak kita sangka-sangka gitu. Contohnya, kita mungkin sedang dalam keadaan kepepet gitu ya, bisa dibilang kita butuh uang segini dalam nominal tertentu, kita tidak punya itu uang itu, padahal nih kita butuh banget sebenarnya, entah untuk biaya apa gitu contoh, kita butuh banget tapi kita tidak punya,
kita sudah bekerja, uang kita nggak cukup. Nah, kita ya sabar, terus minta sama Allah Ta'ala. Bisa jadi dengan setelah kita minta tolong, Allah datangkan tuh nanti. Ada kalanya orang yang nggak tahu dia siapa, kita nggak kenal, datang tiba-tiba ngasih kita jumlah nominal uang mungkin ya, yang jumlahnya itu sesuai jumlah yang kita butuhkan. Kita kan nggak nyangka gitu, tiba-tiba banget ada bantuan. Nah, ada kalanya seperti itu. Tinggal niat kita, ketulusan kita dalam sabar dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau Allah ridho, Allah bantu gitu. Man yatawakkal 'alallah fajalau min amri yusra. Kalau tawakal sudah doa, usaha, tinggal tawakalnya. Kalau sudah tawakal, ya sudah. Nanti yaj'allahu min amri yusra. Nanti Allah akan mudahkan perkara yang sedang dihadapinya. Jadi kembali ya kepada diri kita masing-masing di kehidupan keseharian kita yang kita diwajibkan, kita hidup tidak lain diwajibkan untuk beribadah. Di tengah-tengah kita menjalankan ibadah, banyak cobaan, banyak ujian yang mana kita harus melewati lagi. Ya, kita sabar dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dengan begitu, dengan kita sudah menjalani tadi, ya, sudah mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita jalani semampu kita, doa, usaha, tawakal, ya sudah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau Allah ridho, niscaya pasti akan Allah bantu, karena tidak mungkin Allah itu meninggalkan hambanya yang dia itu lari kepada Allah SWT. Kalau ada hambanya mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekatkan diri Allah kepada hambanya ini dengan berlari gitu. Kalau hambanya ini berlari, ya Allah lebih cepat lagi, mendekatkan ini lebih cepat lagi gitu. Nah, tinggal kita mau jalan atau mau lari atau mungkin sprint gitu ya, lebih cepat dari lari, ya kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Tapi ya jangan dalam keadaan kita diuji, kita baru dekat kepada Allah SWT. Jangan. Nanti kalau misalnya kita sudah dimudahkan, ya Allah mudahkan, Allah berikan kita kemampuan untuk melewati ujian tadi, ya jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sabar, ya nanti jangan lupa untuk bersyukur gitu. Dengan bersyukur nanti Allah akan tambahkan kenikmatan lagi dan lagi. Kalau misalnya kita malah sudah dimudahkan tadi, sudah melewati fase-fase tadi, kemudian kita ini gampang ini, kedepannya kita malah terlihat leha-leha lagi, santai-santai lagi, lupa diri lagi. Nah, malah nanti kita dianggap kufur, dan nanti malah jatuhnya kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ujian yang menimpa kita membuat kita lupa status kita sebagai hamba. Dan nanti kalau misalnya kita sudah mampu berhasil melewati dengan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekian materi yang sedikit saya sampaikan gitu ya. Kayak saya cuma menggantikan saja, kebetulan pemateri utamanya sedang berhalangan. Jadi saya dimintai tolong untuk menggantikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih banyak belajar, mungkin masih banyak kurangnya, mungkin masih banyak ilmu yang belum saya pelajari. Adapun lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, silakan diambil. Adapun buruknya jangan diambil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.